Halo, kembali lagi bersama Bu Gina. Kali ini Ibu akan membahas TO5 UTBK Biologi. Oke. Baik, kita lanjut ke nomor 62. Nomor 66. Contoh spesies dengan ciri utama triploblastik acelomata adalah Masih ingatkah mengenai triploblastik acelomata? Triploblastik acelomata merupakan lapisan tubuh. Ini salah satu lapisan embrional yang terdapat pada suatu makhluk hidup, suatu individu yang tidak berongga, tidak memiliki rongga, acelomata. Oke. Jika kita ingatkan kembali untuk lapisan tubuh ini dibagi menjadi dua ya. Ada yang dinamakan dengan lapisan tubuh diploblastik, ada juga triploblastik. Untuk lapisan tubuh diploblastik terdiri dari dua lapis tubuh saja, yaitu terdiri dari ektoderm dan endoderm. Sedangkan triploblastik di sini terdiri dari tiga lapis. Di antaranya ada ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Oke. Nah, coba kalian cari yang mana yang termasuk triploblastik, tapi dia acelomata. Kita identifikasi satu persatu ya. Fasciola hepatica ini merupakan cacing hati. Necator americanus ini merupakan cacing tambang. Hirudor medicinalis ini merupakan lintah. Mithiluspiridis ini adalah kerang hijau. Dan Achatina fulica ini adalah bekicot. Nah, yang mana ya? Oke, kita ingatkan lagi bahwa kita ingatkan kembali bahwa yang termasuk filum triploblastik acelomata itu hanya ada satu, dia adalah kelompok Platyhelminthes yang terkenal dengan cacing pipih. Untuk Platyhelminthes ini terdiri dari tiga kelas. Yang pertama ada kelas Turbellaria. Ini merupakan cacing berambut getar, contohnya adalah planaria. Kemudian yang kedua adalah trematoda, guys. Nah, trematoda ini contohnya trematoda ini termasuk cacing isap ya. Nah, atau cacing darah juga boleh. Ini contohnya adalah cacing hati. Nah, cacing hati ini senangnya menghisap darah. Kemudian yang ketiga adalah cestoda. Cestoda ini disebut sebagai cacing pita. Contohnya adalah spesies Taenia solium. Baik, dengan demikian nomor 66 yang termasuk contoh spesies yang memiliki ciri utama triploblastik acelomata, dia adalah Fasciola hepatica, yaitu A, ya. Oke. Baik, kita ke nomor 67. Untuk nomor 67 ini siklus Hill atau reaksi terang terutama terjadi seperti pada pembahasan sebelumnya pada nomor 65.
3 telah Ibu jelaskan mengenai reaksi pada fotosintesis, bahwa reaksi terang terutama terjadi di bagian tilakoid, tepatnya di membran tilakoid, di bagian membran tilakoid. Jadi kalau Kak Gina gambarkan mengenai kloroplas, kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Kloroplas merupakan suatu organel yang hanya terdapat pada tumbuhan ya. Oke, kita gambarkan. Kloroplas ini memiliki 2 buah membran. Jadi ini bermembran rangkap, dan juga kloroplas ini memiliki kompartemen-kompartemen ya. Jadi ada sejumlah bagian yang wajib kalian ketahui mengenai struktur kloroplas ini. Kurang lebih seperti ini ya gambarnya. Sederhananya seperti ini. Oke. Ini adalah kloroplas. Kita tunjukkan bagian-bagiannya. Kita tunjukkan bagiannya. Pertama, ini adalah bagian membran luar. Kemudian ini adalah membran dalamnya. Membran dalam. Kemudian ini adalah cairan kloroplas yang dinamakan dengan stroma. Kemudian di sini terlihat seperti tumpukan koin. Ini dinamakan dengan grana. Untuk satu koinnya ini disebut sebagai tilakoid. Tilakoid. Nah, tilakoid ini pastinya punya membran ya di bagian sini. Oke. Kemudian yang ini merupakan DNA. Kloroplas merupakan salah satu organel yang memiliki DNA, dan DNA-nya ini bersifat semi-otonom. Kemudian ini merupakan ribosom yang berderet yang disebut dengan polisom. Seperti itu. Nomor 68. Disilangkan suatu papaya manis besar dengan genotip M besar M kecil, B besar B kecil dengan sesamanya, sehingga menghasilkan 32 anakan. Jumlah anakan yang bersifat manis besar heterozigot sempurna adalah, nah, berdasarkan soal diketahui terdapat genotip dengan M besar M kecil dan B besar B kecil disilangkan sesamanya. Ini merupakan persilangan yang melibatkan 2 sifat beda. Persilangan 2 sifat beda ini disebut juga dengan persilangan dihibrid. Seperti kita tahu bahwa biasanya kita menyilangkan F1 dengan sesamanya itu untuk mencari keturunan kedua. Nah, sehingga dari sini kita peroleh untuk rasio atau perbandingan dari fenotipnya adalah 9:3:3:1, di mana 9-nya ini adalah 9 M besar strip, B besar strip. Kemudian yang 3-nya M besar strip, B kecil, B kecil. Untuk yang 3-nya lagi M kecil, B besar strip. Dan untuk yang resesifnya di sini M kecil, B kecil, dan jumlahnya ada 1. Baik, yang ditanya adalah ada berapa anakan yang bersifat manis besar tapi heterozigot sempurna. Artinya di sini kan
untuk M besar strip, B besar strip jumlahnya ada 9. Tapi dari 9 itu yang bergenotip M besar, M kecil, B besar, B kecil ini ada berapa? Seperti itu. Kita cari dulu gametnya ya. Gamet dari genotip tersebut. Nah, ini dia. Cara mencari gamet, kita gunakan rumus 2 pangkat M. Di mana 2 pangkat M ini menunjukkan jumlah genotip yang heterozigotnya ada berapa. Ternyata di sini ada 2, maka dari itu 2 pangkat 2. Berarti ada 4. Nah, 4 ini nanti kita bagi dengan jumlah keturunan yang ada pada hasil persilangan keduanya ini, ya, hasil persilangan atau hasil dari cucu-cucu mereka. Nah, sehingga di sini kalau kita jumlahkan, ini jumlah keturunannya ada 16 ya. 9 tambah 3, 12, 12 tambah 1, 13, 13 tambah 3, 16. Dengan demikian, jadi seperti ini. Dengan demikian, anak yang diperoleh dengan genotip manis besar heterozigot sempurna jadi 4 dari total keturunan yaitu 16 dikalikan total semua keturunan. Ternyata di sini total semua keturunannya adalah 32 anakan. Jadi tinggal kita kalikan 32 anakan sama dengan dicoret, dapat 2 kali 4, 8. Jadi jawabannya adalah 8 anakan. The answer is C. Oke. Nomor 69. Penyakit Addison merupakan penyakit gangguan hormon karena kerusakan pada bagian korteks adrenal. Penyakit ini menyebabkan terganggunya metabolisme tubuh, terutama metabolisme mineral. Penyakit Addison dibagi menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Penyebab utama dari penyakit Addison sekunder adalah, kita tahu bahwa yang namanya Addison itu merupakan suatu penyakit karena adanya gangguan pada kelenjar hipofisis. Nah, tetapi di sini ada 2 tipe, ada 2 macam untuk penyakit Addison ini. Nah, di antaranya ada penyakit Addison yang primer, ada juga penyakit Addison sekunder. Penyakit Addison primer disebabkan biasanya karena autoimun. Autoimun. Artinya, si korteks adrenal nanti mengalami penghancuran. Nah, penghancurannya ini karena autoimun tadi. Jadi sistem kekebalan tubuhnya sendirilah yang menghancurkan bagian dari korteks adrenal. Sehingga nanti ada hormon di bagian korteks adrenal yang dihasilkan menjadi terhambat. Nah, kita lihat di sini, kita gambarkan ginjal dulu ya. Nah, ini adalah ginjal kita. Ada 2 ya, kanan dan kiri. Ginjal kita ini pada bagian atasnya suka ada bagian yang liar. Nah, ini merupakan kelenjar adrenal. Oke. Ini disebut kelenjar adrenal. Ini merupakan kelenjar adrenal di mana kelenjar ini jumlahnya ada 2 guys. Itu di atas ginjal kanan kiri. Nah, kelenjar adrenal ini menghasilkan 2 buah hormon ya. Mereka menghasilkan hormon yang bernama hormon kortisol atau disebut juga sebagai glukokortikoid dan juga menghasilkan hormon
aldosteron atau hormon mineralokortikoid. Nah, kortisol ini lebih berperan dalam metabolisme karbohidrat, sedangkan aldosteron berperan dalam metabolisme mineral. Kembali lagi ke penyakit Addison. Nah, untuk penyakit Addison primer, tadi ya, ini di bagian kelenjar adrenal, khususnya di bagian korteks adrenalnya, ini mengalami penghancuran. Gitu. Nah, penghancuran ini karena sistem kekebalan tubuhnya sendiri atau yang disebut dengan autoimun. Sedangkan untuk penyakit Addison yang bersifat sekunder itu terjadi karena kekurangan ACTH dari hipofisis anterior. Nah, apa itu ACTH? Nah, hormon ACTH, kita bahas sedikit ya di sebelah sini. Oke, untuk hormon ACTH, ini singkatan dari adenokortikotropi hormon. Ini merupakan hormon yang diproduksi dari salah satu kelenjar yang ada di otak kita, namanya kelenjar hipofisis atau pituitari ya. Nah, si kelenjar hipofisisnya terutama bagian anterior. Oke, nah kelenjar hipofisis anterior ini dapat menghasilkan hormon ACTH salah satunya. Ternyata untuk kasus penyakit Addison sekunder ini, hormon ACTH yang dihasilkan dari hipofisis anterior ternyata sedikit atau mengalami kekurangan produksinya. Ini akan berakibat terhadap hormon yang dihasilkan pada kelenjar adrenal, karena hormon ACTH ini merangsang kelenjar adrenal khususnya bagian korteks, ya disebutnya adrenal korteks gitu ya. Nah, sehingga mengakibatkan produksi dari kortisol menjadi menurun atau berkurang. Seperti itu. Berkurang atau menurun. Nah, sehingga ini bisa dikatakan penyakit Addison sekunder ya. Oke, jelas ya. Jadi kelenjar hipofisis anterior menghasilkan hormon ACTH. Ternyata hormon ACTH-nya mengalami kekurangan sehingga menyebabkan kelenjar adrenal menjadi berkurang dalam menghasilkan kortisol ya. Oke. Jadi nantinya produksi kortisol berkurang karena dari atasnya juga sudah berkurang sehingga mengakibatkan penyakit Addison sekunder. Oke, jelas ya? Jadi untuk nomor 69 ini jawabannya adalah D. 70. Spora aseksual pada Rhizopus oryzae yang terbentuk melalui penebalan dinding hifa adalah A. Sporangiosphora, B. Conidiospora, kemudian C. Chlamydospora, D. Arthospora, ataukah E. Zygospora. Baik, kita lihat dulu penjelasannya. Apa itu sporangiosphora? Sporangiosphora merupakan spora yang dibentuk dalam sporangium ya, yang terletak pada ujung hifa. Jadi ini merupakan spora yang dibentuk dalam sporangium yang dibentuk pada ujung hifa, gitu ya. Nah, ini kurang lebih gambarnya seperti ini. Kalau untuk sporangiosphora. Biasanya sporangiosphora ini merupakan atau terdapat pada kelompok jamur yang hifanya tak bersekat, ya. Nah, ini yang bulat-bulat ini adalah sporangium yang berisi sporangiosphora. Oke. Ini adalah sporangiosphora. Sporangiosphora.
spora, miospora. Nah, seperti itu saya. Oke, sekarang konidiospora. Apa itu konidiospora? Konidiospora ini merupakan salah satu dari spora. Nah, ini salah satu dari spora aseksual juga ya. Tapi dia dibentuk di ujung hifa atau sisi hifa dan tidak mengalami penebalan ya. Di spora yang dibentuk pada sisi hifa. Pada sisi hifa seperti itu ya. Nah, jelas ya. Kemudian untuk klamidospora merupakan ya, ini merupakan spora bersel satu dan berdinding tebal. Oke, yang dibentuk ketika keadaan lingkungan tidak baik ya. Di klamidospora ini memang salah satu spora aseksual juga, tapi dia terbentuk pada saat lingkungan kurang baik atau lingkungannya kurang mendukung gitu ya, sehingga si spora ini dibentuk dengan melalui suatu proses tertentu dan pada akhirnya spora ini disebut dengan spora yang bersel satu dan juga berdinding hifa yang tebal ya. Hifa yang tebal. Seperti itu. Oke. Nah, untuk artrospora ini kita lihat sebelah sini ya. Untuk artrospora ini disebut juga dengan oidium ya. Untuk artrospora. Nah, artrospora atau oidium ini merupakan spora yang terbentuk pada sel hifa yang terputus. Spora yang terbentuk pada sel hifa yang terputus ya. Pada sel-sel hifa yang terputus. Seperti itu. Oke, nah satu lagi di sini ada zigospora. Apa itu zigospora? Zigospora merupakan salah satu dari jenis spora seksual. Spora seksual ini merupakan spora hasil yang keluar dari hasil peleburan hifa positif dan hifa negatif. Terutama hifa-hifa tersebut ketika melebur akan membentuk suatu badan yang dinamakan zigosporangium ya. Nah, sehingga dari zigosporangium ini keluarlah zigospora. Dan zigospora ini terdapat pada kelompok zigomicota. Dengan demikian untuk nomor 70 ini jawabannya adalah C.